Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita. Bersama saya moderator hari ini Nina Kurnia Dewi, CPNS dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tanjung Raja, penempatan di Kanwil di Jenpas, Sumatera Selatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu mengenai kemampuan awal bela negara serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara. Oke, sebagaimana kita ketahui, bela negara tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan militer, tetapi juga mencakup sikap, kesadaran, serta tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk membahas topik ini lebih lanjut, sudah hadir bersama kita nih, ada yang merupakan ASN juga dengan jabatan pemeriksa keimigrasian pemula dari kantor imigrasi TPI kelas 1 Bandar Lampung bersama Mas Deva. Halo Mas Deva, apa kabar hari ini? Halo Mbak Nina. Kabar baik Mbak Nina. Terima kasih atas kesempatannya. Senang juga bisa berbagi podcast sama Mbak Nina di sini hari ini. Iya, senang sekali bisa berbincang dengan Mas Deva hari ini ya. Sebagai ASN yang bekerja nih Mas Deva di bidang keimigrasian, tentunya memiliki peran yang penting dalam menjaga lalu lintas orang yang keluar masuk di negara kita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau nanya nih Mas Deva, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara menurut pandangan dari Mas Deva itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Nina. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Apa itu kemampuan awal bela negara? Menurut saya Mbak, kemampuan awal bela negara itu adalah sikap dasar Mbak yang dimiliki setiap orang, setiap warga negara, yang mana mereka sadar gitu sikapnya, termasuk ASN juga, itu menjaga kedaulatan negara gitu, sikap menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan juga serta mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib. Kemampuan itu nggak selalu wujudnya dalam bentuk tindakan yang besar, Mbak, tapi dalam tindakan-tindakan yang kecil di kehidupan kita sehari-hari pun bisa jadi salah satu kemampuan awal bela negara, seperti disiplin, jujur, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas sebagai seorang ASN. Itu sih, Oh Mbak. gitu, justru dari hal-hal kecil ya, jadi kita bisa mudah buat ngingetnya ya Mas Deva ya. Baik, menarik sekali. Jadi sebenarnya nilai bela negara itu bisa kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari ya. Kalau dalam keseharian Mas Deva sebagai ASN pemeriksa keimigrasian pemula ini, kira-kira seperti apa sih penerapan kemampuan awal dari bela negara tersebut? Bisa dijelaskan? Iya Mbak, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ya Mbak ya, ada beberapa lah gitu perilaku atau tindakan-tindakan kemampuan awal bela negara Mbak. Yang pertama tentunya itu disiplin dalam bekerja, seperti Mbak Nina juga kan sebagai seorang ASN, kita sebagai seorang ASN itu harus disiplin Mbak, terutama masuk kantor di waktu yang tepat dan pulang juga waktu yang tepat gitu. Dan juga tentunya menaati seluruh perintah atasan, perintah pimpinan, dan juga tentunya peraturan perundang-undangan, Mbak, yang berlaku. Kenapa harus dipatuhi peraturan-peraturannya agar pelayanan publik kita sebagai seorang ASN itu dapat berjalan maksimal, Mbak. Tidak ada gangguan dan hambatan nantinya gitu. Oh, seperti itu ya. Berarti kepatuhan terhadap aturan tuh juga menjadi bagian penting ya dalam perwujudan bentuk bela negara. Iya, benar sekali, Mbak. Dengan menaati aturan itu kita berarti sama aja ikut tata tertib meskipun kita sebagai seorang ASN, orang-orang pemerintahan gitu kan, tapi kita juga harus tetap sebagai pelaksana kebijakan publik, yang mana selain itu kita juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Oh, gitu ya Mas Deva ya. Selain disiplin dan menaati peraturan itu, apakah ada hal lain yang Mas Deva lakukan sebagai bentuk penerapan dari kemampuan awal bela negara ini? Tentunya ada Mbak hal lainnya itu seperti menjaga kebugaran fisik. Kalau kita kan kementerian kita kan ada slogannya prima ya Mbak ya. Nah, Iya, betul kita sekali, Prima. melakukan melakukan pelayanan yang prima itu tentunya kita membutuhkan fisik dan mental yang sehat gitu, yang kuat gitu. Karena kan dalam menjaga sikap profesional dalam bekerja, termasuk bersikap jujur, tanggung jawab,
dan menjaga kepercayaan itu kan kita perlu tubuh yang sehat dulu. Kalau tubuh kita nggak sehat, kita jarang berolahraga, itu pasti kan kita lesu, lemas, gampang sakit. Nah, itu nanti pelayanannya kita nggak prima, Mbak. Nggak sesuai dengan slogan kementerian kita Oh, gitu sih, Mbak. betul-betul sekali. Wah, ternyata konsep bela negara itu sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bahkan dalam kebiasaan sederhana itu juga seperti menjaga kesehatan, disiplin waktu, serta mematuhi aturan itu merupakan wujud dari bela negara juga ya. Betul sekali, Mbak. Karena bela negara kan sebenarnya kan dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang ASN. Ketika kita mampu menjalankan tugas dengan baik, disiplin, menjunjung tinggi nilai integritas, maka secara tidak langsung kita itu udah sama aja berkontribusi dalam menjaga stabilitas negara kita, Mbak. Serta sama juga dengan memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu pelayanan prima tadi, Mbak. Baik Mas Deva, dari perbincangan kita hari ini dapat kita pahami bahwa kemampuan awal bela negara merupakan sikap dasar yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk aparatur sipil negara. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana namun penting, seperti disiplin dalam menjalankan tugas, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kesehatan dan kebugaran melalui olahraga seperti yang Mas Deva katakan tadi ya, serta juga menjunjung tinggi integritas dalam bekerja, itu yang paling penting. Nah, melalui sikap dan tindakan tersebut, setiap individu dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, serta martabat bangsa dan negara. Oke, terima kasih banyak Mas Deva atas penjelasan dan pengalaman yang telah dibagikan hari ini. Iya, Mbak Nina, terima kasih kembali atas pengalaman pembelajaran podcast kali ini. Dan semoga kita dapat mengamalkan, Mbak ya, sebagai seorang ASN, tugas dan fungsi kita dengan baik sesuai dengan Iya. peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik teman-teman, demikian podcast kita hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya nilai-nilai bela negara dalam menjalankan tugas dan kehidupan bermasyarakat. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.